Hello everyone, hello friends, wherever you are. Welcome to Sunday School online service. Yes, together we will start our praise and worship. And before that, our friend Ethan will lead us in opening prayer. Okay, let's pray together. Dear God, we thank you for the day, for the wonderful day that you have given us. We want to start our praise and worship now. Also later we will start learning about your word. So please help us understand about you more, God. And please give us spirit so we can learn about you with our whole heart. And now please bless everybody wherever they are, because there is a sickness coming out now. So please bless them so they don't get caught in the sickness again. Only in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Ethan. So children, let's start our praise and worship. Let's sing the song Come Into His Presence with thanksgiving in our heart. So, are you coming to God's presence with your sad face or your sleepy face? Of course no, yeah? We want to come to God with our joyful heart, full of spirit, and for sure we want to make God happy. Okay? Let's start. For the beautiful voices, and we want to continue by giving our offering to God. You can prepare your offering, you can give your best to God by sending your offering to the account here. Okay, so let's sing our next song as we collect our offering. We give the best to God. May this offering can be a glory to God's name. God is so good, and He is very good for you, for me, for everyone. You can dance, you can clap your hands. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God cares for me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me.
listen to God's word. See you again next week. Bye. Good morning. Happy Sunday to all of you. How are you today? Are you ready for the Sunday service, Sunday school service this morning? Okay. Now, we already worship God with songs, but now we want to listen to the God's word. Are you ready with your Bible? Before we read the Bible in Bahasa, let us pray. Dear God, thank you for today. Thank you that you give us healthy, and this morning we're ready to listen to your word. Give us the good heart to open our heart to listen to you. In the name of God, in the name of Jesus, we receive the word of God. Amen. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Miss baca dengan bahasa Indonesia. Sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Ada yang belum itu? Ambil dulu Alkitabnya ya. Miss tunggu 1 menit. Udah setengah menit aja Miss tunggu. Ayo, semuanya sudah siap dengan Alkitabnya? Baiklah. Sekarang Miss akan membaca. Hari ini firman Tuhan sangat-sangat luar biasa. Sangat menarik. Ayo, apa ya? Hari ini firman Tuhan mengajak kita berbicara tentang berdoa. Nah, itu bisa diambil di Matius 6 ayat 5 sampai 15 ya. Kita mau dengar bersama-sama, atau yang tidak membawa Alkitabnya boleh lihat di layar ya. Baik, Miss akan baca, kalian menyimaknya dengan membaca di layar HP kalian masing-masing ya, Android kalian masing-masing. Baik, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Ya, kita bicara tentang berdoa. Apa itu berdoa? Apa itu definisi berdoa? Definisi berdoa yang paling sederhana adalah
berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan berkomunikasi dengan teman, enggak. Berdoa itu adalah berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Miss, kan nyanyi juga kan berkomunikasi. Betul, nyanyi juga berkomunikasi. Ya, tapi nyanyinya itu adalah pujian. Loh, Miss, kan di doa juga kita boleh memuji Tuhan. Betul, di doa juga kita boleh memuji Tuhan. Tetapi di dalam doa itu kita sepertinya bercakap-cakap kepada pribadi yang berkuasa, ya. Berdoa itu kita sepertinya mempunyai satu hal di dalam hati kita yang akrab dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang pagi ini belum berdoa saat bangun pagi? Begitu bangun, ucup, ambil HP, lihat dulu. Kalau yang perempuan-perempuan pasti lihat TikTok. Ayo, siapa yang belum berdoa pagi hari ini? Nah, di dalam Alkitab, kita umat Kristen dikatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah seolah-olah nafas kedua orang Kristen. Dengan berdoa kita bisa melakukan, kita bisa akrab dengan Tuhan. Nah, berdoa itu katanya tidak boleh bertele-tele seperti di ayat berapa tadi ya. Tidak perlu kamu panjang-panjang, indah-indah kata-katamu dengan berdoa. Bukan tidak perlu ya, tetapi yang diminta Tuhan adalah saat kamu berdoa, kamu mengeluarkannya dari hatimu yang terdalam. Jangan berpikir gini, aduh doaku jelek loh, nanti didengar orang, kata-katanya tidak cantik. Itu tidak perlu, karena Tuhan melihat hati kita. Karena seperti kamu datang sama papa mamamu. Coba deh kamu datang sama papa dan mama ngobrol. Apa kamu datang sama papa mama dengan bahasa yang dikarang-karang atau yang supaya enak gitu? Kan enggak. Kamu datang sama papa mama dengan segala keberadaanmu, ya kan? Tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang dicari-cari supaya indah. Karena papa mama juga tahu apa yang kamu inginkan. Demikian juga Tuhan kita. Datanglah padanya dengan doa, dengan keadaan dirimu sendiri. Doa di dalam umat kita Kristen ini adalah berbicara kepada Tuhan. Kamu boleh bisa meminta apa saja. Doa bukan cuma sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, di dalam pasal 6 ini, di pasal 6 ayat 9, akhirnya Tuhan mengajar kita bagaimana cara yang berdoa yang benar. Kalau kita lihat urutan-urutannya ya, dari mulai ayat 9, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, apa itu artinya? Tuhan mengajari kita berdoa bukan cuma sekedar kita meminta kebutuhan kepada Tuhan. Berdoa bukan cuma kita sekedar kalau kita merasa sedih, ingin dihibur Tuhan. Berdoa adalah saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tetapi dan saat kita mengandalkan Tuhan itu, di situ juga kita meletakkan hadirat Tuhan di atas segalanya. Dan kita memuji Tuhan lebih daripada apa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa maksudnya? Tuhan menginginkan kita saat kita datang kepadanya, kita mengagungkan Dia duluan. Kita mengakui bahwa Dia adalah berkuasa, kudus, mulia, tidak ada salah dan cacat padanya. Dia betul-betul penuh kuasa. Itu maksudnya ya di ayat yang ke-9. Dan kita memuji-muji dengan
keagungannya di ayat ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita saat berdoa kita mengangkat Tuhan, kita mengakui bahwa Dia lebih tinggi, bahwa kita sangat kecil sebagai umatnya. Nah, berdoa Tuhan mengajarinya dengan sangat spesifik, sangat teratur. Jadi kita diajari untuk punya etika berdoa. Tidak ujuk-ujuk, Tuhan, aku begini. Meskipun kita boleh datang kepada Tuhan dengan perasaan kita, tetapi kita juga diajarkan untuk beretika di dalam berdoa, yaitu datang kepada Bapa, kita akui dulu keagungannya, kita akui kekudusannya, kita akui kuasanya. Nah, lalu di ayat yang ke-11, berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Apa maksudnya? Nah, di situ Tuhan mengajari kita, setelah kita mengagung-agungkan, setelah kita mengakui kuasanya, setelah kita mengakui betapa kecilnya kita, barulah kita disuruh meminta. Berilah kami pada hari ini. Artinya kita boleh, disitulah boleh kita mau mengakui keberadaan diri kita. Tuhan, aku mau besok aku mau ujian, bantu aku sudah belajar, tetapi bantu aku juga pada saat ujianku. Tuhan, besok kami mau pergi, berkati kami dalam perjalanan. Nah, jadi Tuhan di situ mengajarkan kita untuk meminta dengan benar. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kebutuhan kita ungkapkan kepada Tuhan. Mau apa saja, terserah. Tuhan, besok aku ulang tahun. Semoga aku dapat hadiah dari mama seperti yang kuharapkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diterima juga jangan akhirnya Tuhan marah sama Tuhan, nggak boleh juga begitu ya. Nah, di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan nggak mengajari kita untuk saling mengampuni, untuk saling melupakan kesalahan orang terhadap kita. Artinya Tuhan tidak mengajari kita cuma meminta keinginan kita, tetapi kita juga harus bisa melepaskan rasa sakit hati kepada orang lain dengan cara pengampunan, ya. Nah, di situ etikanya di situ. Saat Tuhan mengajari kita untuk meminta apa saja kepadanya, Tuhan juga mengajari kita untuk, ya, kamu sudah ampuni tak temanmu yang salah? Temanmu kemarin mencubit kamu dan kamu ada rasa sakit hati, sudah kamu ampuni enggak? Nah, ya, Tuhan kita luar biasa. Nah, dan ke ayatnya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saat kita sesudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita bisa meminta apa saja, lalu kita bilang sama Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahanku ya Tuhan, aku banyak sekali dosa. Kemarin saat dipanggil mama begini dan begitu, saya melawan. Ampunilah dosa saya telah melukai hati mama saya. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengatakan, kamu minta pengampunan samaku, apakah kamu juga sudah mengampuni temanmu yang bersalah? Nah, Tuhan mengajari kita meminta pengampunan, tapi kita juga harus memberi pengampunan kepada teman kita yang bersalah. Dan di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kembali kita berharap penuh akan kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita dari segala pencobaan.
Tuhan memang tidak mengatakan bahwa hidup kita selalu aman, selalu senang. Tetapi saat ada pencobaan itu, Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada kita. Nah, itu etika berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa dimulai dengan Bapa kami yang di surga? Kenapa tidak di bawah Dia? Atau tiba-tiba di ujung-ujung, misalnya ayat yang ke 11 itu duluan di atas. Enggak, ya itu etika kita berdoa. Jadi Tuhan itu mau mengatakan berdoalah lewat hatimu yang terdalam. Gak usah pakai terlalu ngarang-ngarang supaya didengar orang. Doa kamu itu indah. Tuhan tahu apa isi hati kita. Katanya juga di sini, berdoalah di dalam bilikmu, jangan dilihat orang, jangan berdoa di tikungan-tikungan supaya dilihat orang, wih dia ya kudus sekali ya, wah dia rajin berdoa. Enggak, datanglah ke bilikmu, tutup pintu kamarmu, berdoalah. Cuman ada kamu dengan Tuhan di dalam bilikmu, dan Tuhan mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan di dalam hatimu. Tidak ada yang mendengar saat pun kamu mengucapkannya lewat suara. Entahlah kalimatmu itu bagaimana, itu tidak penting. Yang penting hatimu datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan dirimu, dengan segenap kesederhanaanmu, dengan segenap hatimu yang terbuka untuk Tuhan, dan Tuhan mengisi hatimu dengan rohnya. Indah sekali. Berdoa bagi orang Kristen adalah nafas hidupnya. Bagaimana kalau kamu tidak bisa bernafas? Ayo, ya, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk berdoa. Berdoa di mana saja. Kadang-kadang Miss juga berdoa. Saat Miss sendiri pulang dari mana, di dalam lagi nyetir mobil atau gimana, ada rasa ketakutan. Ini malam ya, udah sepi ya. Gimana ya kalau ada begal ya? Nah, lalulah saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya pasti tahu kamu ada di sini bersama saya di dalam mobil saya. Itu sebabnya saat saya sampai di rumah, saya bilang gini, terima kasih Tuhan, saya sudah sampai dengan selamat. Gitu. Nah, kalau kamu juga anak-anak, berdoalah. Berdoalah saat sekarang ini COVID sedang berlangsung. Tuhan, bantu kami untuk kami bisa bertahan di dalam masa COVID ini. Bantu kami untuk memperkuat tubuh kami supaya kami tidak lengah. Tuhan memberi kami kesehatan, bantu kami juga untuk mempertahankan kesehatan kami dengan kami taat pada segala peraturan-peraturan yang disarankan oleh pemerintah kami. Berdoa untuk apa aja. Kamu tidak perlu jangan pelit untuk berdoa bagi kesejahteraan orang lain. Tidak. Tuhan dalam Alkitab kita ini luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa kepada pemerintah. Ya, berdoa untuk pemerintah, bukan kepada. Berdoa untuk pemerintah kita. Di dalam ayat juga di sini di Alkitab, Miss di mana ya? Miss lupa. Tapi Tuhan mengatakan berdoalah untuk kotamu di mana kamu tinggal. Sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Tuhan mengajarkan kita banyak hal tentang doa. Jadi berdoa itu bukan cuma kita meminta keinginan kita, bukan ya anak-anak ya. Jangan cuma besok ujian, Tuhan bantulah saya, padahal kamu tidak belajar tentang Tuhan. Kamu aja gak belajar, masa minta bantuan saya?
artinya berdoa adalah kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan belum sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Kita sudah belajar, tapi yakin kita bahwa kalaupun kita sudah belajar, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kita juga akan gagal. Oleh sebab itu, lakukan bagianmu, Tuhan. Kita meminta Tuhan melakukan selebihnya. Itu di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Kita tidak diajarkan Tuhan untuk menjadi anak gampang. Anak gampang itu apa yang kamu minta dikabulkan, nggak seperti itu, ya. Nah, jadi adik-adik ingat, awali hidup kita dengan berdoa. Awali hidup kita dengan memasrahkan diri kepada Tuhan, dengan meminta kekuatan daripada Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Tanpa doa, yakinlah hidup kita pasti akan hampa. Sepanjang hari ingat, doa menjadi bagian dalam keseharianmu dan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Minggu-minggu depan. Shalom.